Baiklah, kali ini kita akan membahas tentang bagaimana proses pengolahan lahan, pemasangan mulsa, penanaman, dan pemasangan penyangga untuk tanaman mentimun. Oke, untuk proses pengolahan lahannya, karena kita memiliki keterbatasan peralatan pertanian, kita tidak punya hand traktor atau traktor modern, sehingga kita harus mengolah lahan dengan cara konvensional seperti ini, yaitu dengan menggunakan cangkul. Ini sangat susah, apalagi ini adalah lahan yang sudah lama tidur, sehingga prosesnya agak melelahkan. Jadi mau tidak mau ya kita harus menggunakan cara seperti ini. Kita harus gemburkan dulu tanahnya agar menjadi subur. Selanjutnya adalah kita akan melakukan pemasangan mulsa. Setelah tanahnya digemburkan dan dibuat bedengan, maka kita melakukan pemasangan mulsa. Tujuannya adalah pertama, agar kelembaban tanah tetap terjaga. Kedua, rumput-rumput itu tidak bisa tumbuh kalau kita menggunakan mulsa seperti ini. Berikutnya manfaatnya adalah bedengan ini dapat kita tanami 2-3 kali, baru kita menggemburkan tanahnya kembali. Jadi manfaat penggunaan mulsa itu sangat baik dan efisien, karena dalam 2-3 kali penanaman kita hanya mengolah lahannya sekali. Ya, seperti ini lokasinya. Selanjutnya, setelah mulsa terpasang seperti ini, kita akan melakukan penanaman bibit mentimun. Kita akan tanam tanpa disemai, kita tanam langsung saja ke lubang-lubang yang telah kita siapkan pada mulsanya. Jadi seperti ini kita tanam sekitar 2 atau 3 biji bibit mentimunnya. Kenapa 2 atau 3 biji, atau paling tidak 3 biji? Karena kita akan mengantisipasi bila ada bibit mentimunnya yang tidak tumbuh, dan itu seringkali terjadi. Makanya kita butuh menanam 3 biji lah. Jadi seperti ini prosesnya di lahan bedengan yang telah dipasangi mulsa. Kita tanami bibitnya setiap lubangnya. Dan jika nanti ada bibit yang tidak tumbuh, maka kita akan melakukan penyisipan terhadap lubang yang bibitnya tidak tumbuh. Oke, jadi agak ribet juga ya, karena kita harus menanam bibitnya pada setiap lubang mulsa yang telah kita buat. Oke, ini adalah tahap pertumbuhannya. Ini umur mentimunnya sekitar 5 atau 6 hari. Jadi bentuknya seperti ini. Kita akan coba lihat apakah bibitnya semua tumbuh. Oke, bila ada, kita akan cek satu persatu. Bila ada bibit yang tidak tumbuh, nanti kita akan lakukan penyisipan.
seperti ini ya. Ini tidak tumbuh, ini tumbuh. Jadi kita harus mengecek semua bibit yang telah kita tanam, apakah untuk memastikan apakah bibit yang kita tanam tumbuh dengan baik atau tidak. Ini seperti ini sudah tumbuh, kita cek satu persatu. Untuk proses penyisipannya kita harus melakukannya sesegera mungkin, karena jika terlambat nanti akan terjadi gap atau perbedaan pertumbuhan antara bibit yang sudah tumbuh dengan bibit yang baru saja kita sisip. Oke, selanjutnya setelah mentimunnya berumur sekitar 2 mingguan, maka kita akan menyiapkan kayu penyangga, boleh dengan tali. Jadi kalau ingin hemat kayu, kita lakukan seperti ini. Jadi kayu sekitar 2 atau 2,5 meter kita pasangi kayu, antaranya kita pasangi tali. Tali-tali inilah nanti yang akan berfungsi sebagai tempat bagi tanaman timun ini merambat ke atas agar tersusun rapi dan akan bermanfaat bagi perkembangan buah. Sebab jika tidak dibuatkan penyangga seperti ini, nanti dia akan merayap di tanah dan buahnya menjadi kecil karena pertumbuhan buahnya terhambat. Nah, jadi ini ketika sudah terpasang bentuknya seperti ini, sedikit lebih rapi dan lebih efisien karena kita menggunakan kombinasi antara kayu dan tali sebagai penyangga tanaman timun ini. Jadi seperti ini, dan jarak kayu yang kita tancapkan untuk menghubungkan tali-tali ini sekitar 2 meter atau 2,5 meter. Tapi ingat, di bagian pinggirnya kita harus menancapkan banyak kayu karena itu adalah kayu-kayu yang berfungsi untuk menguatkan penyangga ini agar tidak roboh. Jadi di setiap ujung bedengan kita harus menempatkan atau menancapkan kayu-kayu lebih banyak dan lebih rapat. Oke, saya kira cukup untuk video kali ini. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman.